Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Fajar Hidayatullah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kisah sukses seorang manajer dari mata kuliah Introduction to Business. Nah, nama manajer yang akan sedikit saya jelaskan kisah suksesnya itu pasti tidak asing di telinga Anda semua. Nah, nama manajer tersebut adalah Bapak Sandiaga Uno atau yang nama lengkapnya itu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Nah, ini foto beliau. Nah, poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu pertama, profil seorang manajer, kedua kisah seorang manajer tersebut, ketiga pencapaian manajer tersebut, keempat gaya kepemimpinan manajer tersebut, dan terakhir penutup. Pertama, profil manajer. Nama beliau adalah Sandiaga Salahuddin Uno atau yang sering kita sebut dengan nama Sandiaga Uno. Beliau lahir, tempat tanggal lahirnya itu di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada tanggal 28 Juni tahun 1968. Pendidikan yang beliau ampuh yaitu Sarjana Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta dan Master of Business Administration George Washington University, Amerika Serikat. Nah, beliau juga adalah seorang pengusaha dan politisi negara Indonesia. Yang kedua yaitu kisah sukses seorang manajer. Pada tahun 1990-an, Sandiaga Uno bekerja di bank swasta yaitu Bank Suma, yang mana bank swasta milik salah satu konglomerat Indonesia yaitu William Suryajaya pada tahun 1990. Pada tahun 1993 ia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan investasi yaitu Sea Power Asia Investment Limited dengan menempati posisi manajer investasi di Singapura. Nah, Sandiaga juga bekerja di sana selama kurang lebih 1 tahun hingga tahun 1994 ia pindah ke MP Holding Limited Group di Singapura. Kemudian di tahun 1995 ia memutuskan untuk pindah pekerjaan lagi ke Kanada sebagai seorang eksekutif vice president di perusahaan NTI Resort Ltd. Pada tahun 1997, Sandiaga Uno kembali ke Indonesia karena di PHK, dan beliau juga mendirikan perusahaan jasa konsultan keuangan yang bernama PT Recapital Advisor pada tahun 1997. Pada tahun 1998, Sandiaga Uno dan Edwin Suryajaya mendirikan sebuah PT yang bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Perusahaan ini mengucurkan dana investasi di berbagai bidang seperti pertambangan, produk, kehutanan, dan telekomunikasi. PT tersebut berkembang pesat dan sukses hingga sampai tahun 2009 terdapat 12 perusahaan yang diakuisisi dan diperbaiki oleh PT Saratoga Investama, dan beberapa dari perusahaan tersebut lalu dijual kembali seperti PT Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN), PT Astra Microtronics, dan PT Divesena Citra Darmaja. Pada tahun 2017 beliau memasuki dunia politik dan menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Beliau menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Nah, pada tahun 2018 sampai sekarang beliau kembali ke dunia bisnis dan beraktivitas sosial. Pencapaian yang beliau buat pertama mendirikan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk sebagai CEO. 2005 mendirikan Adaro Energy sebagai founder dan komisaris. 2009 mendirikan Recapital Advisors sebagai presiden direktur. 2012 dinobatkan sebagai pengusaha muda terbaik Indonesia oleh majalah SWA.
2017 dan 2018 mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta dan meresmikan berbagai proyek infrastruktur di Jakarta. Nah, untuk yang selanjutnya gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Sandiaga Uno yaitu pertama data driven, decisif, kolaboratif, strategi, risk aware. Nah, pengertian data driven adalah gaya kepemimpinan fokus pada pengambilan keputusan yang berdasarkan pada data dan analisis yang akurat sehingga keputusan yang diambil lebih objektif dan berdasarkan fakta daripada asumsi. Untuk gaya kepemimpinan decisif, gaya kepemimpinan ini menekankan pentingnya kepemimpinan yang tegas dan cepat dalam mengambil keputusan, terutama dalam suatu yang kompleks dan darurat. Yang ketiga, kolaboratif. Gaya kepemimpinan ini menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi antar tim, serta mendorong pimpinan untuk mendengarkan dan mempertimbangkan perspektif dari berbagai pihak untuk sebelum mengambil keputusan. Yang keempat, strategik. Gaya kepemimpinan ini fokus pada pengembangan dan pelaksanaan secara strategis yang jangka panjang dan berorientasi masa depan, sehingga dapat mencapai tujuan bisnis yang lebih besar. Yang terakhir, risk aware. Gaya kepemimpinan ini mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan efektif sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dalam mengatasi situasi yang tidak diinginkan atau menghindari risiko yang terlalu tinggi. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Dari kisah Sandiaga Uno kita dapat mempelajari bahwa untuk mencapai kesuksesan sebagai pengusaha atau manajer, kita harus memiliki tekad yang kuat, konsisten, dan inovatif dalam mengembangkan bisnis. Kita juga harus memperhatikan dan memperkuat sumber daya manusia, berani mengambil resiko, dan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan dari bisnis yang dijalankan. Semua ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk meraih kesuksesan dalam karir dan bisnis kita. Nah, alhamdulillah sedikit penjelasan tentang kisah sukses seorang manajer Bapak Sandiaga Uno telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang tepat dan informasi yang kurang lengkap. Mohon maaf sekali lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.